Let them theory itu adalah sebuah mindset yang mengajarkan kita untuk membiarkan. Aku pernah ada di fase dimana aku itu pengen ngontrol seseorang. Mau aku genggam, mau aku kontrol, mau aku jaga, mau aku pegang erat pun, kalau misalkan dia mau ngelakuin itu, emang takdirnya kayak gitu ya pasti akan terjadi. Karena dengan aku mengontrol tindakan dia, itu aku hanya menunda rasa sakit aku. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita bagaimana, karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu. Dan orang yang membenci kita tidak percaya Mau itu. gitu. Ya kalau dia mau melakukan itu, dia ngecewain kita, ya dia dengan secara sadar ngecewain kita, itu pilihan dia. Karena kita tahu ya kalau kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa mengatur hal di luar kendali kita. Kita cuma bisa merespon dengan tenang, dengan High value woman itu tidak memaksa. Dia hanya mengamati dan memilih dengan tenang. Kalau misalkan wow, ini impact dari let them theory. Hi guys, it's me Chinot and welcome back to my YouTube channel. Back to Journey with Chika. Bersama aku Cindy. Bersama aku Rizka. Hari ini kita mau bahas apa, Rizka? Kita hari ini mau bahas bentar, kita tanya kabar penonton dulu kali ya. Oh iya, gimana Apa kabarnya? semuanya? Semoga baik-baik aja, bahagia selalu. Kalau Rizka gimana kabarnya Rizka hari ini? Hari ini alhamdulillah bahagia banget. Banget. Kayaknya ada hal yang bikin bahagia deh nih. Apa tuh? Ada. Di-spill dong sedikit. Enggak, rahasia. Oh rahasia Iya. ya. Oke. Semoga teman-teman juga di sana dimanapun berada selalu baik-baik aja, selalu bahagia ya kan, dilancarkan segala urusannya. Oke, kita Jadi hari ini kita mau bahas apa? kita mau bahas soal let them. Let them theory. Let them theory. Betul. Let them apa itu? Let them. Let them itu artinya biarkan. Biarkan. Ya, biarin yang terjadilah. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Apa tuh yang dibiarin? Apa tuh yang dibiarin? Kalau cita-cita mah jangan dibiarin ya, dikejar. Jangan dikejar kalau Mimpi itu. dikejar gitu. Let them itu berarti biarkan sesuatu apapun itu yang di luar kendali kita, biarkan itu terjadi gitu. Biarkan, iya. Biarin aja. Biarin aja semua hal yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita kontrol, biarin terjadi dengan sendirinya. Iya. Gitu ya. Tugas kita adalah ya udah terima aja gitu. Ngomongin let them theory ini kan bisa juga dimasukin ke ini ya, kayak biarin mereka mau ngapain aja gitu. Termasuk kayak biarkan mereka mau ngomong apapun tentang kita. Iya, betul. Biarkan mereka mau menilai kita bagaimanapun gitu. Itu bukan kendali kita, itu nggak bisa kita kontrol. Itu di luar kendali kita. Biarkan aja gitu. Betul. Karena kalau kita memusingkan hal yang di luar kendali kita, maka hidup kita nggak akan tenang gitu. Dan nggak akan maju sih. Dan nggak akan maju. Karena kita terus merasa pengen ngontrol hal di luar kendali kita yang sebenarnya kita nggak bisa ngontrol. Itu emang ya biarkan yang terjadilah. Jadi kita nggak usah ngatur apa yang di luar kendali kita. Kita cukup mengontrol tindakan kita aja. Jadi kita nggak usah ngontrol hal di luar kendali kita. Tidak perlu mengontrol tindakan orang lain. Nah, Mbak Cindy, ada nggak nih pengalaman soal let them ini? Ada dong pasti. Apa Pasti tuh? banget ya. Tadi kan kata kamu kan kita nggak usah mengontrol tindakan orang lain gitu. Aku pernah ada di fase dimana aku itu pengen ngontrol seseorang gitu. Pokoknya aku pengen ngontrol supaya dia tidak melakukan ini, tidak melakukan itu gitu. Dia harus melakukan ini buat aku, dia harus gini ke aku gitu kan. Dan yang ujungnya sebenarnya itu bikin aku kecewa gitu. Karena dengan aku mengontrol tindakan dia, itu aku hanya menunda rasa sakit aku. Intinya semua orang akan melakukan apa yang ingin dia lakukan gitu. Jadi ya benar tadi kata kamu, kita nggak perlu mengontrol tindakan orang lain, nggak perlu melarang orang lain buat tidak melakukan ini, itu harus melakukan ini dan itu, karena pada akhirnya dia akan bertindak sesuai dengan kemauannya dia pada waktunya. Iya. Gitu. Nah maksudnya dari yang pengalaman aku,
yang aku berusaha ngontrol orang gitu ya, mengontrol pasanganku misalkan untuk tidak melakukan ini itu gitu karena aku banyak ketakutan gitu. Yang akhirnya sih ketika misalkan hubungan kita tidak berhasil pun ya dia juga melakukan hal itu gitu. Oh ya udah, ternyata benar. Tidak ada gunanya kita mengontrol sikap mereka, tindakan mereka, karena pada akhirnya mereka tetap akan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Iya. Kayak gitu. Itu sama aja kayaknya jatuhnya kayak mengharapkan dia nggak melakukan sesuatu, sama aja kita berharap ke dia nggak sih? Betul. Ya berarti kita seperti yang kita pernah bahas, kita nggak boleh berharap sama apapun selain Allah. Dan ya benar, kalau kita mengharapkan sesuatu ke orang ya pasti ujungnya kecewa, apalagi ngontrol orang lain. Kita aja ngontrol diri sendiri aja kadang susah ya, apalagi ngontrol orang lain gitu. Betul gitu. Satu-satunya orang yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Iya. Tindakan kita gitu. Kalau kamu gimana? Kamu pernah juga nggak? Iya, kamu pernah juga nggak dulu gitu, maksudnya pengalaman yang namanya kamu berusaha ngontrol seseorang gitu, ingin mengendalikan tindakan orang gitu, sampai akhirnya menemukan teori let them yang ingin kita implementasikan pada kehidupan kita sekarang gitu? Pernah sih sama aku juga dulu tuh sempat punya kejadian, sempat ada di keadaan dimana aku pengen ngontrol dia, pengen dia sesuai kemauan aku lah gitu, tapi ya sama, ujung-ujungnya nggak bisa karena apapun yang akan terjadi pasti akan terjadi gitu. Mau aku genggam, mau aku kontrol, mau aku jaga, mau aku pegang erat pun, kalau misalkan dia mau ngelakuin itu, emang takdirnya kayak gitu ya pasti akan terjadi. Betul. Iya, dan aku bakal kecewa sih waktu itu. Dan saat itu aku jadi merasa kesininya ya alhamdulillah aku dapat pelajaran untuk jangan melekat, jangan, ya biarin aja dia mau melakuin apa, ya terserah dia gitu. Kita jangan mengharapkan dia nggak melakukan yang kita nggak mau gitu. Ya kalau dia mau melakukan itu, dia ngecewain kita, ya dia dengan secara sadar ngecewain kita. Itu pilihan dia. Itu pilihan dia gitu. Ini sebenarnya nyambung juga ke teori detachment. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang detachment, ya melepaskan kemelekatan gitu kan. Karena yang tadi berarti aku sama Rizka ini sama-sama punya pengalaman pernah ingin mengontrol seseorang, mungkin karena merasa dia milik kita. Iya, merasa dia milik kan? Karena kita merasa terikat dan melekat sama dia, sehingga kita tuh ingin terus kontrol dia gitu. Yang padahal itu tuh salah gitu ya. Nah, yang akhirnya aku menemukan dua teori ini, let them and detachment gitu. Untuk detachment nanti kita bahaslah di part berikutnya ya. Intinya berarti biarkan, gak usah controlling. Satu-satunya yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri. Bahkan aku punya kejadian yang ini tuh soal tetangga ya. Jadi aku punya, alhamdulillah sekarang aku udah nggak ngalamin itu. Jadi aku punya tetangga yang dia tuh bener-bener ngurusin urusan orang lain lah gitu. Mau kita ngapain apa segala macam, sama dia tuh kayak ikut campur lah gitu. Tapi nyinyirin. Iya. Dan itu tuh bukan ngomong ke kitanya langsung, tapi kayak nyindirnya itu ke orang banyak di tetangga sekitar aku. Dan itu apa ya, saat itu sih aku berusaha untuk ya udah biarin. Dan aku sempat ada di satu keadaan di mana aku ngejawab apa yang dia lakuin ke aku selama ini. Setelah aku bertahun-tahun diem, aku akhirnya berani speak up gitu ya. Tapi aku menyesal kenapa aku bisa kenapa aku melakukan itu. Seharusnya aku nggak usah ngelakuin itu, udah biarin aja. Harusnya aku bener-bener biarin aja dia mau ngapain. Tapi aku di saat itu mungkin udah nggak kuat banget ya, karena aku merasa apa yang dia omongin itu nggak benar, jadi aku harus speak up. Padahal harusnya ya udah, mau dia mau menilai aku baik atau buruk itu terserah dia, dan biarkan orang ataupun waktu mungkin yang akan menjawab gitu. Karena penilaian orang itu gak berpengaruh apa-apa buat kita. Iya, dan aku nyesel sih sempet speak up kayak harusnya udah aku biarin aja gitu. Karena kamu ngebuktiin, kamu ngomong pun kalau orang itu nggak percaya, ya nggak akan percaya. Kalau orang itu nggak mau percaya, kamu nggak akan percaya. Mau kamu benar, mau kamu salah gitu kan. Tetap aja kamu nggak bisa membenarkan apa yang mereka ingin percayai gitu. Betul.
Intinya kan ada kata-kata kayak kita tidak perlu menjelaskan diri kita bagaimana, karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu, dan orang yang membenci kita tidak percaya itu. Iya. Gitu kan. Jadi let them. Oke, kalau kamu berarti pengalamannya ini di tetangga ya? Tetangga sih. Iya. Kalau aku juga ngalamin banget ya. Kalau aku lebih ke orang-orang di sekitar aku aja. Orang-orang di sekitar aku, maksudnya kayak pernah ngalamin gitu. Mungkin di dunia kerja gitu kan. Jadi di ruang lingkup kerjaan lah gitu. Dimana saat itu awal mula aku masuk ke suatu perusahaan gitu ya, di situ banyak banget kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Bukan kejadian sih, lebih ke omongan-omongan orang lah yang negatif tentang aku gitu kan. Pokoknya berspekulasi sendiri tentang aku gitu. Menilai diri aku seperti apa, kayak mereka seolah yang paling tahu gitu kan. Gitu. Dan si omongan-omongan negatif itu tuh nyampe ke aku gitu. Banyak yang nyampe ke aku gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya saat itu aku emang udah yang kayak bodo amat gitu. Jadi walaupun aku belum tahu yang namanya teori let them saat itu gitu, tapi ternyata tanpa sadar aku udah menerapkan itu di hidup aku gitu. Jadi ketika aku denger, oh iya, aku diomongin seperti ini, seperti itu gitu kan. Bahkan ada yang sifatnya itu fitnah pun itu ada sebetulnya gitu. Ada kayak saat itu aku biarin aja. Aku biarin aja, aku tidak menjelaskan, aku tidak memaksakan diri aku untuk diterima di mereka gitu ya. Aku percaya ke Allah, aku serahkan ke Allah, dan aku percaya waktu akan menjawab semuanya gitu. Tapi itu pun bukan berarti aku diam. Aku tetap berusaha buat beradaptasi gimana caranya biar aku tuh bisa nih bertahan di sini gitu, dengan cara ya udah, omongan negatif itu nggak aku dengar, aku tutup telinga, tapi aku berusaha buat melakukan hal yang positif ke mereka gitu. Entah itu melakukan pendekatan secara personal gitu kan, satu persatu nih gitu ya. Aku cari tahu nih sebenarnya titik masalahnya tuh di siapa sih, benang merahnya ada di mana sih gitu. Nah, di situ aku mencoba melakukan pendekatan personal gitu, misalkan dengan cara coba deh aku ajakin ngopi gitu kan. Ngopi gitu kan, traktir kopi itu nggak mahal ya, paling berapa sih, tapi di situ kita bisa ngobrol banyak gitu. Dan lama kelamaan aku melakukan itu, akhirnya perlahan omongan-omongan negatif atau cerita-cerita yang Gak sesuai itu perlahan itu berkurang gitu kan. Berkurang sampai akhirnya ya udah nggak ada lagi. Kita udah saling mengenal, mereka udah percaya aku juga percaya ke mereka. Di situ baru tuh aku sadar kalau misalkan wow, ini impact dari let them teori gitu. Betul sih. Jadi kesimpulannya, let them teori itu adalah sebuah mindset yang mengajarkan kita untuk membiarkan atas semua perilaku orang lain. Orang mau pergi dari hidup kita, biarkan. Orang mau gak menghargai kita, biarkan. Orang mau membicarakan keburukan apapun tentang kita, biarkan. Karena kita tahu ya kalau kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa mengatur hal di luar kendali kita. Kita cuma bisa merespon dengan tenang, dengan elegan. Dan kalau emang kita udah nggak sanggup banget ya letting go aja. Oke. Betul. Kalau misalkan di suatu tempat yang emang toksik banget, misalkan kita ada di lingkungan yang benar-benar toksik gitu ya, gitu. Selama kita masih kuat, orang mau berlaku seperti apapun, biarkan aja, tutup telinga. Tapi kalau kita merasa udah gak kuat, daripada harus meladeni mereka, letting go aja. Udah kita pergi aja. Ini dari semua konteks ya. Entah itu circle pertemanan, gitu kan. Kalau udah toksik, kita masih mau bertahan gak di sana? Kalau udah gak mau bertahan, daripada meladeni orang yang toksik, daripada kita juga jadi orang yang toksik, ya udah kita cabut gitu. Circle pertemanan bisa jadi lingkungan pekerjaan juga ada kan lingkungan pekerjaan yang emang toksik gitu. Nah, kita bisa nggak sih bertahan di lingkungan toksik itu gitu? Kalau misalkan kita merasa kalau gue lama di situ gue malah ke bawah toksik, cabut aja gitu. Termasuk hubungan juga ya, relationship, betul, apalagi hubungan gitu. Kita ngerasa hubungannya udah toksik gitu, udah berusaha buat dibenerin juga nggak bisa, malah misalkan saling menyakiti satu sama lain, udah nggak sehat, letting go. Kita pergi aja, let them. Karena kita tuh gak akan pernah maju kalau kita masih mikirin hal yang toksik. Kita masih ada di lingkungan yang toksik tuh, kita fokusnya jadinya ke itu, ke ini aku harus gimana ya. Kayak misalkan teman gak suka ngomongin, jadi kita lebih mikirin ke itu daripada kita kayak
aku harus apa ya untuk membuat diriku jadi lebih maju. Kita jadinya fokusnya bukan ke yang itu, tapi ke yang hal yang nggak baik ini, yang toksik ini gitu. Jadi kita nggak akan pernah maju sih kalau menurut aku. Betul. Dan ternyata let them teori ini banyak banget manfaatnya ya, gitu. Apa tuh? Apa ya? Mbak? Maksudnya terutama buat kesehatan mental kita dong, udah pasti ya. Udah pasti sih. Karena kita tidak sibuk memikirkan hal yang di luar kendali kita gitu. Kita bodoh amat akan hal yang ya udah gitu. Kita nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol, betul. Nah, jadi beberapa manfaat kalau kita udah bisa menerapkan si let them teori ini, itu udah pasti nih hidup kita akan lebih damai gitu. Lebih tenang. Betul, lebih tenang gitu. Siapa lagi tuh kira-kira? Energi kita nggak terkuras kali ya. Betul. Kita nggak gampang terkuras energinya ya gitu. Capek banget lah kalau misalkan iya lagi ngeladenin orang-orang energi yang kita terlalu berharga nggak sih? Betul gitu. Terus mungkin kita juga bisa lebih fokus ke diri kita sendiri gitu ya. Apalagi kita kalau punya banyak mimpi nih gitu, karena kita nggak pernah ngurusin hidup orang, nggak peduli dengan perkataan orang, kita akan lebih fokus untuk mencapai growth kita, untuk growth gitu ya, mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Jadi manfaatnya banyak banget sih dari let them teori ini, kalau kita bisa menerapkan dalam hidup kita. Iya benar. Jadi kayaknya kalau orang yang suka nyinyir terus, dia nggak punya kerjaan kayaknya ya. Jadinya ya udah biarin aja. Iya biarin aja. Terus aura kita juga bakal terlihat lebih mahal sih kalau kita udah bisa benar-benar menerapkan si let them teori ini. Iya sih. Karena kita nggak peduli apa yang orang lain omongin, kita tetap fokus sama tujuan kita. Iya. Nah terus nih aku juga nemu nih di TikTok ya, quotes katanya, high value woman itu tidak memaksa, dia hanya mengamati dan memilih dengan tenang. Mengamati dan memilih dengan tenang. Pentingnya menjadi perempuan yang tenang. Jujur aku lagi berusaha sih untuk bisa menjadi perempuan yang tenang. Nanti mungkin kalau udah bisa berhasil menerapkannya, kita akan bahas di podcast berikutnya ya. Kita kasih tips-tipsnya ya. Apa yang kita gimana cara kita jadi wanita yang tenang itu, biar kita bisa sharing ke kalian gimana caranya biar kalian bisa terapin juga gitu. Nanti ya ketika aku udah berhasil nih, karena sekarang aku masih proses, aku masih belajar gitu. Jadi kalau aku ngomongnya sekarang kayak enggak deh, aku malu. Aku soalnya masih jadi perempuan yang tantruman tuh kemarin-kemarin gitu ya. Sekarang lagi belajar untuk bisa lebih tenang gitu. Oke. Jadi kesimpulannya tadi kan udah udah ya. Oke deh, pokoknya semoga pembahasan hari ini bermanfaat buat banyak orang. Amin. Semoga aku, Rizka, dan kita semua bisa menerapkan let them teori dalam kehidupan kita. Iya betul. Jangan lagi mikirin hal yang di luar kendali kita ya guys. Sayangin energi kalian gitu. Kalau ada yang menyakitkan banget, serahin aja ke Allah. Oke? Jangan kuras energimu untuk mengontrol sesuatu yang tidak perlu kamu kontrol. Iya. Fokus aja sama mimpi kamu, sama goals kamu. Kamu pengen apa, kamu kejar itu. Betul. Orang lain mau ngomong apa, biar waktu yang menjawab. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Kita nanti bahas apa lagi. Iya. Boleh request, boleh cerita juga apa kalian udah bisa menerapkan let them ini. Boleh banget. Dan udah kan? Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.